Sebelum nonton videonya, Udah pada cuci tangan belum? Pause dulu video ini. pause dulu video ini. Pause dulu video ini. Cuci tangan dulu ya. Cuci tangan yang bersih. Pakai sabun. Pakai sabun. Cuci tangan yang bersih pakai sabun. Ayo, kita tungguin. Dan kalau kalian udah cuci tangan, Silakan lanjut nonton videonya. Silakan nonton videonya. Nontonnya di rumah aja ya. Nontonnya di rumah aja ya. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Yuk jaga kesehatan. Yuk jaga kesehatan. Yuk jaga kesehatan. Enjoy the video. Have a nice day. salah. Nah. Audio Jungle. Audio Jungle. Nah, kembali kepada yang tadi, pengertian sabar dalam dibagi menjadi 3 tadi itu, bahwa kita bersabar dalam melaksanakan ketaatan, ibadah dan lain sebagainya. Maka ketika orang itu selalu bersabar dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan, kewajiban-kewajiban yang diwajibkan kepada manusia, kepada kita sebagai umat Islam, maka disitulah Allah innallaha ma'as sabirin. Ini dalam ayat 153 surat Al-Baqarah. Terus kemudian ayat 31 dalam surah Muhammad, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kembali terkait dengan sabar ini. Sesungguhnya, kata Allah, walanabluwannakum, sesungguhnya kami benar-benar akan memberi cobaan. Walanabluwannakum, sesungguhnya kami akan benar-benar memberikan cobaan. Agar kenapa? Hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Agar saya mengetahui mana orang-orang yang benar sungguh-sungguh, yang bersungguh-sungguh di antara kalian itu, dan orang-orang yang sabar. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami benar-benar akan memberikan cobaan agar kami melihat, kata Allah. Agar kami melihat ketika orang itu sudah diberi cobaan, ketika orang itu sudah diberi ujian, maka sampai di mana dia bersungguh-sungguh dalam menghadapi ujian atau menghadapi cobaan itu. Wassabirina, dan agar saya melihat sampai di mana kesabaran orang-orang yang diberi cobaan itu. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Nawawi, wal ayatu fil amri bis sabri wa bayani fadlihi katsiratun ma'rufatun. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat Allah di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang masalah-masalah sabar ini. Kemudian hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Was-shalatu nurun was-shadaqatu burhanun was-sabru diyaun. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu termasuk sebagian dari iman. Bersuci dari hadas kecil, bersuci dari hadas besar, bersuci kalau badan kita sedang kotor misalnya, itu syatrul iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Apabila kita selalu bersyukur kepada Allah, melafadzkan kalimat alhamdulillah, maka lafadz alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan kita besok di akhirat. Jadi perbanyaklah kita membaca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena alhamdulillah akan memenuhi
timbangan kita ketika kelak di hari mizan, di hari akhir. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma baina samawati wal ard. Ketika seseorang istiqomah banyak membaca subhanallah walhamdulillah, maka lafaz subhanallah walhamdulillah itu akan memenuhi ruang antara langit dan bumi. Hanya saja karena kita tidak melihat hal-hal yang digambarkan oleh Allah, yang sifatnya gaib, yang sifatnya tidak kasat mata, maka kita mungkin tidak pernah merasa bahwa lafaz subhanallah walhamdulillah itu memenuhi ruang antara bainas samawat wal ard. Jadi memenuhi jadi seandainya kita mendengar atau melihat ketika seseorang itu melafadzkan subhanallah walhamdulillah, itu langsung pahalanya itu luar biasa, ganjarannya itu luar biasa, apalagi sekarang bulan Ramadan. Makanya perbanyak kita membaca subhanallah walhamdulillah, karena tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawat wal ard. Wassalatu nurun. Salat itu sebagai cahaya. Orang yang sholat itu tentu akan bercahaya. Orang yang sholat itu akan memancarkan aura cahaya yang luar biasa. Coba kita lihat orang-orang yang ahli ibadah, itu mesti memancarkan cahaya. Yang beda dengan cahayanya orang-orang yang pakai bedak, yang pakai sabun saya tidak menyebutkan produk ya. Terus kemudian was-shadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah tanda keimanan. Sedekah itu adalah tanda keimanan karena sampai di mana kuatnya iman kita itu, karena sedekah itu kan kadang berat. Walaupun sedekah 500 rupiah kadang berat, kadang berat. Makanya kata Nabi was-shadaqatu burhanun. Sampai di mana ukuran keimanan kita itu? Kalau sudah sedekah kecil, banyak, tidak ada tidak ada hal yang merintangi, tidak ada keberatan dalam hati, maka disitulah diuji keimanan kita. Was-sabru diyaun. Sabar itu adalah cahaya. Orang yang sabar itu akan memancarkan cahaya. Orang yang sabar itu beda dengan orang yang pemarah. Orang yang sabar itu akan beda dengan orang yang selalu tidak mampu menahan emosi. Itu. Orang yang sabar itu biasanya dilihat oleh kita itu seperti embun yang selalu mendinginkan kepada orang lain. Was-sabru diyaun wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Sedangkan Al-Qur'an itu merupakan hujjah laka wa alaika au alaika. Laka itu menandakan bahwa Al-Qur'an itu sebagai hujjah sekarang, au alaika, dan atas kalian. Alaika itu berarti selamanya. Al-Qur'an itu tidak hanya laka, hujjatun laka, tapi juga alaika. Jadi tidak hanya hujjah kepada kita pada saat ini, tapi juga hujjah kepada kita untuk selama-lamanya, bahkan ila yaumil qiyamah. Dan bahkan di kesempatan lain Nabi mengatakan bahwa Al-Qur'an itu sebagai syafi'an, sebagai penolong, sebagai bisa menjadi syafaat kepada orang yang membaca, kepada orang yang mendengarkan Al-Qur'an itu. Makanya hujjatun laka au alaika. Terus kemudian di lanjutan hadis ini, kullun nasi yaudu. Setiap manusia itu yang berpagi-pagi berarti yang bersegera lah ya, yang bersiap-siap. Karena kenapa memakai yaudu? Karena dalam kehidupan kita itu ketika pagi, kehidupan manusia itu kalau pagi berarti kan bersiap-siap untuk beraktivitas. Makanya ini menggunakan kullun nas yaudu. Fabai'un nafsahu
apabila ada orang-orang yang menjual dirinya di jalan Allah, tentu menjual dirinya di jalan Allah, artinya kalimat ini ingin mengatakan bahwa kita melakukan aktivitas itu untuk Allah, mengharap ridho Allah, apalagi berjuang untuk Allah, berjuang untuk agama Allah, maka famu'tikuha, maka orang yang fabai'un nafsahu, maka berarti akan memerdekakan dirinya besok di akhirat. Akan memerdekakan dirinya dari ancaman-ancaman api neraka, ancaman-ancaman siksaan. Karena kita sudah ketika di dunia sudah fabai'un nafsah, karena kita sudah menjual diri kita di jalan Allah. Kita sudah mendermakan diri kita di jalan Allah. Ngaji seperti ini kita ingin mengharap ridho Allah, untuk mensyiarkan agama Allah, untuk menyampaikan sesuatu yang hak, yang dari Allah dan Rasulnya. Kemudian aumubikuha, atau sebaliknya, ada orang yang menjual dirinya itu untuk merusak dirinya sendiri. Nah, kalau orang yang fabai'un nafsahu au mubikuha, orang itu menjual dirinya tidak di jalan Allah, tapi di jalan selain Allah. Misalnya dia melakukan kegiatan-kegiatan tidak di jalan Allah, di jalan maksiat, maka au mubikuha, merusak dirinya, tentu merusak dirinya nanti di akhirat. Itu sebagai balasan bagi orang yang fabai'un nafsahu au mubikuha. Tadi famu tikuha, kemudian au mubikuha. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, diambil dari kitab hadis Imam Muslim. Kemudian hadis lain yang langsung berkaitan dengan sabar, ini sangat panjang, agak panjang ini hadisnya. Akan saya baca, kemudian akan saya simpulkan saja. Wa an Abi Sa'idin Sa'd ibn Malik ibn Sinanin Al-Khudri radhiyallahu anhuma anna nasan minal ansori sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu ketika ada beberapa masyarakat, ada beberapa orang dari golongan Ansor. Sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta sedekah kepada Rasulullah. Dan kaum Ansor suatu ketika meminta sedekah kepada Rasulullah. Fa'atahum, maka kemudian Rasulullah memberikan sedekah kepada yang meminta dari kaum Ansor itu. Summa sa'aluhu, kemudian meminta lagi. Fa'atahum, maka kemudian Nabi memberikan lagi kepada kaum Ansor, memberikan sedekah lagi. Hatta nakida ma'indahu, sampai apa yang dimiliki oleh Nabi itu habis. Jadi setiap ada kaum Ansor atau dari seseorang yang meminta sedekah kepada Nabi, diberi, sampai apa yang dimiliki oleh Nabi itu habis. Faqala lahum hina anfaqa kulla syai'in biyadihi. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada nasan minal ansor itu, hina anfaqa kulla syai'in biyadihi, ketika membelanjakan, ketika menginfakkan kulla syai'in biyadihi, setiap sesuatu yang ada di tangan Nabi. Ma yakun indi min khairin, tidak ada dari saya sesuatu kebaikan. Yakni yang dimaksud min khairin, yang dimaksud dengan min khairin itu adalah mal, harta. Sudah tidak ada yang saya miliki itu, kata Nabi.
falan addakhirahu. Kemudian lanjutan yang disampaikan oleh Nabi, falan addakhirahu ankum. Karena semuanya sudah saya berikan kepadamu, kata Nabi. Jadi ketika Nabi diminta diberikan, minta diberikan, diminta diberikan, kemudian Nabi mengatakan sudah tidak ada lagi harta yang saya miliki karena sudah saya berikan semuanya kepada kalian. Wa may yasta'fif yu'iffahullahu. Wa may yasta'fif. Apabila ada orang yang menjaga diri dari meminta-minta, apabila ada orang yang menjaga diri dari meminta-minta, maka yu'iffahullahu, maka diberi kepuasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada orang yang menghindari dari meminta-minta, maka Allah akan memberikan kepuasan tersendiri kepada orang tersebut. Artinya Nabi memberikan sedekah dari harta. Akan tetapi Rasulullah SAW itu memberikan edukasi, memberikan pembelajaran kepada orang-orang itu. Artinya bahwa enggak apa-apa harta yang saya miliki itu diberikan kepada kalian, tapi ingatlah bahwa orang yang selalu meminta-minta itu, orang yang selalu orang yang menghindar dari meminta-minta, itu akan diberi kepuasan tersendiri oleh Allah, kata Nabi. Artinya jangan meminta-minta terus gitu. Artinya berusaha untuk mendapatkan sesuatu harta walaupun itu sedikit. Jual gorengan misalnya, jual kopi misalnya, walaupun sedikit, itu lebih mulia daripada meminta-minta. Terus kemudian wa may yastaghni yughnihillahu. Wa may yastaghni, dan apabila ada orang yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan. Artinya ketika orang itu sudah merasa cukup, dirinya tidak tomak, maka Allah akan memberikan kecukupan. Kita diberi rezeki 1.000 rupiah, kita merasa cukup, telah diberi rezeki 1.000 rupiah, maka Allah akan memberikan kecukupan. Seperti itu terus. Wa may yatasabbar yusabbirhullahu. Apabila ada orang yang berlaku sabar, maka Allah akan memberikan atau mengkaruniakan kesabaran kepada orang tersebut. Jadi apabila kita selalu bersabar, maka Allah akan memberikan